Shalom, anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong memberkati kita semua hingga saat ini kita boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Oktober. Kita mengucap syukur masih kuat sehat, itu semua karena pertolongan dari Tuhan. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian seperti mentega dengan roti. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Kita belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dan Kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami hingga pada saat ini kami anak sekolah minggu boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, meskipun masih di rumah masing-masing, tapi kami boleh berkumpul dengan saudara kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Kami telah memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini kami akan duduk tenang belajar firman Tuhan. Kami akan mendengarkan dengan tenang dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan sama-sama hari ini. Dan firman Tuhan hari ini terdapat dari kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan buat adik-adik sekalian. Yang bisa membaca silakan buka Alkitabnya dan ikuti apa yang saya bacakan. Yang belum silakan mendengar dengan baik ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemawahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus,
badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sekian jauh firman Tuhan yang guru sudah bacakan hari ini. Apa yang kita akan pelajari hari ini dari cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin? Kita simak baik-baik apa yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini. Diceritakan bahwa ada seorang yang kaya yang hidupnya penuh dengan kemewahan. Sementara ada lagi orang yang lain yang sangat miskin, yang kulitnya dipenuhi dengan borok. Bahkan anjing-anjing sering datang untuk menjilati. Orang miskin ini sering sekali datang kepada orang kaya itu untuk meminta makanan, tetapi ia tidak mau mempedulikan si orang miskin ini. Akhirnya, suatu saat si orang miskin ini meninggal. Dan tidak lama kemudian orang kaya ini pun meninggal. Kemudian ternyata si orang miskin ini duduk jauh di pangkuan Abraham, atau dia ternyata masuk surga. Kemudian orang yang kaya ini ternyata dia hidupnya, dia mati dan dia di neraka. Kemudian waktu dia melihat si Lazarus ini, dia berkata kepada Abraham, "Abraham, tolonglah supaya si Lazarus itu datang mencelupkan ujung jarinya supaya dia tidak kehausan karena dia sangat panas di neraka." Tetapi Abraham berkata bahwa jurang antara neraka dan surga itu sangat jauh, jadi dia tidak dapat mencucukkan jarinya kepada si orang kaya ini. Orang kaya itu pun meminta yang lain. Dia menyuruh supaya Abraham boleh menyuruh Lazarus supaya mengingatkan kepada saudara-saudaranya yang masih ada di bumi, supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka tidak masuk neraka. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa terjadi, kata Abraham. Sudah ada para nabi yang ada di bumi, dan mereka tidak akan mendengarkan siapapun karena mereka mengeraskan hatinya. Di sini kita melihat bahwa orang kaya ini hidup dengan segala kemewahan. Dia suka memboros-boroskan hartanya. Kemudian dia tidak mempedulikan orang miskin yang ada di sekitarnya. Dia selalu mementingkan diri sendiri. Padahal dia punya banyak uang, dia bisa menolong orang-orang yang miskin jika dia mau. Tetapi karena dia mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka waktu dia mati, dia masuk ke dalam neraka, di api neraka yang sangat panas.
Orang kaya ini masuk ke dalam neraka bukan karena kekayaannya, tetapi karena kekerasan hatinya yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan karena tidak percayanya itu, dia memboros-boroskan hartanya dan tidak mau mempedulikan orang lain, apalagi orang yang miskin. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita boleh mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan. Jangan melihat karena dia orang yang kaya, maka anak-anak sekolah minggu suka berteman dengan dia karena dia punya banyak uang. Jangan melihat karena dia miskin, makanya kita tidak mau berteman dengan dia. Kalau dia kaya, kita berteman dengan dia. Tuhan Yesus mengajarkan seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi semua orang, mengasihi anak-anak tanpa melihat dia kaya atau miskin. Tuhan Yesus mau supaya anak-anak sekolah minggu juga mengasihi orang lain tanpa melihat bahwa mereka kaya atau miskin. Pelajaran berikut yang kita pelajari hari ini adalah gunakan kesempatan yang ada pada saat kita masih hidup. Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena pada saat kita sudah mati, kita sudah masuk ke neraka, tidak ada kesempatan lagi untuk kita untuk bisa kembali percaya kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan lagi untuk percaya kepada Yesus pada saat kita sudah masuk ke neraka. Jadi selama kita masih hidup, percaya kepada Yesus, dan pada saat kita percaya kepada Yesus, saya yakin kita bisa mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan. Kita akan mengasihi dia dengan kasih yang Yesus sudah berikan. Dari firman Tuhan tadi kita sudah belajar bersama-sama untuk boleh mengasihi orang lain tanpa melihat perbedaan dia kaya ataupun dia miskin. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat lagi satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semua anak-anak lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih bahwa Tuhan sudah menolong memberkati kami. Kami boleh beribadah meskipun harus jarak jauh, tapi kami mengucap syukur Tuhan sudah begitu baik memberikan kesempatan untuk kami boleh duduk tenang bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk mendengar, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami belajar firman Tuhan hari ini untuk mengasihi orang lain tanpa membedakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini untuk teman-teman kami di rumah masing-masing. Kau berkati mereka setiap mereka Tuhan boleh tetap kuat dan sehat. Belajar setiap hari di sekolah, di rumah masing-masing. Tuhan menolong supaya tidak ada di antara teman-teman kami yang terkena musibah ini, terjangkit virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat ibu guru sekolah minggu kami, juga berikan kepada mereka kekuatan kesehatan supaya kami semua boleh merasakan
pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa kami, berkati pemerintah kami supaya tetap setia untuk mencari solusi yang terbaik agar pandemi ini segera berakhir. Dan kami yakin Tuhan bahwa pandemi ini, virus corona ini akan hilang dari muka bumi ini karena Tuhan sudah bekerja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami. Kau memberkati gereja kami supaya gereja kami akan terus setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah yang sudah mulai dilaksanakan untuk orang tua. Berkati setiap orang tua kami yang pergi ke gereja. Jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mereka boleh kembali dengan selamat. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Keyakinan kami bahwa kami akan beribadah kembali bersama-sama di gereja itu Tuhan. Utamanya pada saat Natal nanti kami akan bertemu satu sama lain jika Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita pada hari ini, pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, salam sehat.